Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali dengan saya channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sakit 1001 macam sensasi. Semoga teman-teman yang telah mendengarkan, melihat video saya ini dapat tersugesti, termotivasi untuk segera cepat sembuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membicarakan tentang tidur yang berkualitas ya teman-teman. Dari 3P yang disarankan, salah satunya adalah pola makan, pola hidup sehat, pola pikir. Nah, pola hidup sehat itu di dalamnya salah satunya adalah pola tidur. Para penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu rata-rata mengalami sulit tidur, mengalami insomnia ya. Pernah kan teman-teman? Saya yakin banyak yang pernah mengalami itu. Nah, di sini nanti saya akan sampaikan tentang tidur yang berkualitas itu bagaimana. Nah, namun sebelumnya begini teman-teman, saya perlu disclaimer dulu bahwa saya ini bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal ataupun dukun. Jadi saya ini hanyalah salah satu mantan penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang saya alami selama lama sekali, 2 tahun, bahkan 3 tahun kurang sedikit lah. Bahkan saya mengatakan saya ini adalah mantan penderita sakit gangguan asam lambung, padahal saat ini saya masih sering sekali hadirnya sensasi-sensasi yang masih kadangkala ini membuat saya gelisah, membuat saya lagi ini galau kembali. Akan tetapi semua dapat saya atasi teman-teman. Terbukti apa? Terbukti saya sekarang ini sudah dapat melakukan aktivitas apapun, sudah dapat memakan makanan-makanan yang dulu menjadi pantangannya para penderita sakit gangguan asam lambung ya, termasuk saya ini sekarang semuanya sudah saya makan. Walaupun cara makan saya juga mengaturnya sendiri, misalnya yang pedas itu ya apa ya, kadar kepedasannya itu ya tidak seperti dulu sekali sebelum saya terkena sakit gangguan asam lambung. Kemudian asam itu kan pasti, itu kan tantangan untuk semua penderita sakit gangguan asam lambung. Itu semua juga sudah saya makan, walaupun kadar keasamannya itu tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu sebelum terkena sakit gangguan asam lambung itu saya, baik itu pedas itu saya jagonya, asam itu jagonya. Jadi asam yang dulu itu sangat apa ya, ini yang dimaksud, yang dipantang itu misalnya mangga yang masih muda itu, kalau Gunung Kidul bilangnya itu pelem, kalau di Sidoarjo itu pencit. Nah, itu dulu saya suka sekali makan mangga itu, kalau tidak yang muda, tidak yang asam, malah kurang puas. Begitu pula tentang pedas, tentang sambal itu dulu kalau tidak pedas sekali, wah nggak mantap. Ini melebar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena semua itu saling berkaitan. Jadi inti tema materi pada sharing pada kesempatan hari ini adalah tentang tidur yang berkualitas. Banyak para mentor berpendapat, kemudian saya juga
punya pendapat tersendiri sebagai mantan penderita. Saya juga mungkin sedikit ada perbedaan, walaupun pendapat para mantan penderita yang lain itu juga benar, karena lain orang itu juga berbeda-beda. Barangkali sensasinya, barangkali itu pencapaian tentang melaksanakan 3P-nya itu lain orang itu biasanya ada mungkin perbedaan, walaupun perbedaan itu enggak begitu jauh. Baiklah teman-teman, mengenai tidur yang berkualitas itu kalau rata-rata menyampaikannya kan para penderita gangguan asam lambung setelah menjalani 3P-nya secara konsisten, secara disiplin, salah satunya P yang mungkin kedua tentang pola hidup sehat itu, makanya teratur, minumnya cukup, disarankan 8 gelas per hari minimal. Nah, tidurnya 8 jam dalam satu malam, jangan sampai kurang. Nah, biasanya kan teman-teman mantan penderita yang sudah jadi motivator itu penyampaiannya rata-rata kan begitu. Bedanya dengan saya teman-teman, ini pengalaman, bukan kok membantah yang menyampaikan itu, bukan. Ini pengalaman saya. Saya ini sampai masuk di rumah sakit jiwa, di dokter psikiater itu karena tidak bisa tidur itu selama 7 hari 7 malam. Nah, makanya sewaktu saya mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ini, sensasi tidak bisa tidur itu, inilah yang paling benar-benar paling saya rasakan, karena saya sendiri juga jagonya melek sebelumnya itu. 1 kali 24 jam saya kuat teman-teman, bahkan lebih lah, itu saya kuat saya lakukan. Dan itu sering sekali itu terjadi. Minum kopi, rokok, kemudian ya itu tadi begadangnya, tapi bukan begadang hanya nongkrong, bukan teman-teman, tapi perlulah ada semacam koordinasi, rapat. Loh, koordinasi kok 1 kali 24 jam itu apa ya Pak Sen ngomong. Nah, ini begini teman-teman, namanya organisasi perburuan ya, itu yang anggotanya itu banyak. Jadi saya kan melayani pertanyaan tentang perburuan itu pada saat itu. Dan namanya pekerja buruh kan kerjanya ada yang siang, ada yang malam, jadi ya itu tadi, bergilir berdiskusi dengan saya itu. Nah, itu sebatas pengantar saya menyampaikan tentang tema tidur berkualitas itu ya teman-teman. Jadi dulu sayanya itu tidur itu tidak bisa saya 8 jam secara beruntun, secara terus menerus tanpa terbangun, saya nggak bisa. Jangankan kok 8 jam, bisa 3 jam itu saya sudah bersyukur sekali itu teman-teman ya. Itu karena kaitannya pula begini teman-teman, itu saya ingat itu kan atas saran-saran dari para mentor ya, kalau melalui channel YouTube yang membahas tentang sakit gangguan asam lambung itu kan minum harus cukup 8 gelas per hari minimal. Nah, itu kan saya terapkan, saya disiplin sekali teman-teman. Jadi haus atau tidak haus, saya memang patuhi, saya minum itu 8 gelas per hari, mungkin bisa lebih lah, karena pagi bangun tidur sudah minum air putih hangat itu. Kalau gelas kopi itu 2 gelas, kalau yang gelas yang agak besar itu 1 gelas itu hangat. Terus nanti pokoknya 8 gelas lah, bahkan bisa lebih lah per hari itu lah. Akhirnya dampaknya itu kan buang air kecil, dan itu juga sering. Padahal sebelum saya terkena
sakit gangguan asam lambung itu dulunya saya tidak pernah minum sampai sebanyak itu. Jadi minum ya kalau haus, kalau nggak haus ya saya rasa nggak minum lah itu. Nah pada akhirnya minum yang begitu banyak itu kan, buang air kecil kan ya juga sering, kencing itu juga sering banget. Nah itu kan efeknya ya. Efek yang sebenarnya efek tidak terlalu buruk lah. Nah ini kontradiksi dengan menjaga kualitas tidur teman-teman. Karena apa? Ketika di malam hari saya menginginkan ya tidur ini pules. Saya inginnya juga 8 jam dalam satu malam itu, dimulai dari mungkin jam 8 malam lah. Nah itu ternyata ya sebentar-sebentar terbangun, buang air kecil beneran ini. Jadi bisa 1 jam terbangun ke belakang buang air kecil atau kencing, kemudian 2 jam bangun lagi buang air kecil lagi, 3 jam katakanlah. Kalau 3 jam saya sudah bagus sekali, baru terbangun buang air kecil itu sudah bagus sekali lah. Disinilah yang saya sampaikan atau yang saya maksudkan, saya sulit untuk mencapai tidur selama 8 jam secara berturut-turut di malam hari itu ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, bagi teman-teman yang kebetulan memiliki sensasi semacam itu, seperti saya semacam itu, jangan dikhawatirkan, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi saya memaknai sendiri tidur yang berkualitas itu tidur yang bagaimana. Ya misalnya saya katakanlah bisa tidur 2 jam. Nah karena minumnya ini banyak, saya terbangun buang air kecil. Nah, kemudian berbaring lagi, tidur lagi. Kan ya tidak langsung bisa langsung lep tidur aja, tidak. Tetap nanti masih nggak tahu lah, pokoknya intinya tidak langsung tidur, tapi nanti bisa tidur lagi. Tapi sekali waktu kadang sulit tidur lagi setelah 2 jam itu tidur terbangun buang air kecil. Sering juga terjadi, lama sekali nggak bisa tidur. Nah, kemudian makin kesini saya saat ini bisa tidur itu 3 jam baru terbangun buang air kecil. Mungkin sekarang nih bisa 4 jam mungkin ya. Nah ini juga saya barengi begini teman-teman, minum yang tadinya harus saya paksakan itu 8 gelas per hari, mungkin sekarang berkurang teman-teman. Apalagi ditambah banyaknya kegiatan saya yang termasuk juga mengeluarkan keringat. Kalaupun 8 gelas dalam satu hari itu, durasi waktu kencing itu tidak seperti dulu. Sekarang sudah berkurang. Jadi bisa saja saya tidur ini 3 jam baru terbangun, 2 jam baru terbangun. Untuk saat ini teman-teman, ini saya sudah sangat bersyukur sekali. Makanya teman-teman yang mungkin minumnya juga masih kurang dari 8 gelas, jangan dijadikan beban pemikiran, jangan dijadikan beban yang nantinya itu akan memberatkan pemikiran kita, sehingga kalau pikiran ini berkelanjutan dan menumpuk itu kan bisa mengundang atau memicu datangnya sensasi. Begitu pula tidur, ketika masih bisa tidur 1 jam pulas, enak, bener-bener lupa segalanya dan bisa rileks, baik itu pikiran ataupun fisik kita, ya kita bersyukur. Itu namanya berkualitas. 2 jam bisa rileks pikiran, sudah lupa semuanya. Kemudian tubuh ini juga sudah bisa rileks, kita terbangun. Nah itu menurut saya itu sudah berkualitas teman-teman. Walaupun secara kesehatan apa yang disampaikan oleh teman-teman mantan penderita yang menjadi mentor itu 8 jam berturut-turut, nah itu sangat bagus. Kalau sudah bisa mencapai itu, ya itu harus lebih sangat bersyukur lagi. Tapi kalau belum bisa mencapai itu, jangan khawatir, tidak ada masalah itu. Satu saat ya namanya tidur, ya satu saat bisa lah ya. Jadi teman-teman tenang saja, karena berawal dari sakit
gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu hampir semua dokter menyampaikan ketika kita sudah didiagnosa bahwa kita tidak mempunyai penyakit-penyakit di luar itu, dokter kan hampir semuanya mengatakan ini obatnya dari pikiran bapak atau ibu sendiri, ya kan, semacam itu. Ini yang saya alami teman-teman, jadi saya tidak mengada-ada. Jadi begini teman-teman, kesimpulan tidur berkualitas menurut saya ini yaitu tadi, yang terpenting kita sudah bisa rileks, merasa nyaman, baik itu pikiran dan tubuh kita, ya itu sudah namanya tidur berkualitas. Karena ada pula yang menyampaikan dan mungkin ini ya, ada sebagian teman-teman ini yang juga berpikir, wah gimana kok saya tidak bisa melakukan ini, misalnya tidur berkualitas itu sebelum tidur harus membaca ayat ini selama sekian kali, membaca ayat ini sekian kali biar kita bisa tenang, sampai panjang, sampai mungkin bacaan kalimat-kalimat itu bisa sampai 1,5 sampai 1 jam. Itu memakan waktu, dan dalam bacanya apabila itu kurang ikhlas pun, apabila itu dipaksakan pun, itu juga saya rasa ya kurang baik, ya, jangan dipaksakan. Jadi semampu kita katakanlah dalam hati bisa mengatakan, ya Tuhan bimbinglah kami, berilah ketenangan kami, berilah hambamu ini tidur yang nyenyak. Bisanya itu dalam hati itu juga sudah, saya rasa kalau itu ikhlas dan itu muncul dari benaknya, dari hatinya sendiri, bukankah itu yang lebih baik ya teman-teman? Karena mohon maaf, di sini saya menyampaikan, saya tidak harus mengarahkan harus membaca ini karena saya menyadari ya belum tentu di antara teman-teman dimanapun kalian berada kan punya keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin yang Nasrani harus bagaimana berdoa menyampaikan kepada Tuhan yang diyakininya, yang Muslim bagaimana menyampaikan doa-doa atau harapan-harapan dari Tuhan yang diyakininya, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Karena yang terkena sakit gangguan asam lambung itu bisa dari agama apapun, mungkin bukan orang Islam saja, bukan Nasrani saja, bukan Konghucu saja, bahkan yang aliran kepercayaan pun bisa saja terkena sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Makanya saya sampaikan, silahkan bagaimana teman-teman kalau berkaitannya dengan Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa itu, ya menurut keyakinan teman-teman masing-masing lah ya. Itu teman-teman versi saya selaku mantan penderita pula, dan sampai saat ini jujur saya belum bisa tidur itu selama 5 jam berturut-turut tanpa terbangun, belum bisa. Bahkan mungkin 4 jam pun saya belum bisa teman-teman. Dalam satu malam saya pasti ada buang air kecil atau kencing itu mungkin 1 atau 2 kali, bahkan masih bisa 3 kali pula, tergantung ada cemas atau tidak. Karena gini teman-teman, orang yang tidak memiliki sakit gangguan asam lambung GERD anxiety, ya saya sampaikan anxiety, kecemasan, tapi orang itu mengalami kecemasan padahal tidak punya sakit gangguan asam lambung, wah itu juga sering kencing itu. Kalau pikiran itu cemas itu kencing. Saya kasih gambaran pula teman-teman, mungkin teman-teman belum mengalami di era itu ya. Kerbau atau sapi itu kalau dipakai membajak sawah ya, sama si petaninya itu sering pukul pakai itu ya alatnya itu, kan sering itu sapi itu kencing terus barangkali mereka juga mengalami ketegangan atau mungkin kepanikan karena si petani semacam marah ya teman-teman. Ini gambaran saja, tapi dan masuk akal pula kan, orang kalau dalam keadaan cemas itu
buang air kecil sewering itu sudah wajar, apalagi si anxiety, nah, itu sudah sangat lebih daripada wajar. Jadi itu teman-teman, sakit gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu sakit yang biasa-biasa saja. Obatnya di dalam pengendalian pikiran, karena berobat kemanapun, ganti dokter berapa kali pun, ketika pikiran kita ini sangat gelisah, sangat sedih, cemas, makanya banyaknya obat yang sudah kita konsumsi itu kan kebanyakan tidak membawa perubahan. Tetapi ketika sudah menemukan konten-konten para motivator di kanal YouTube tentang pembahasan seputaran sakit gangguan asam lambung, disitulah menemukan jalan kesembuhan dari sakit ini. Mungkin itu ya teman-teman, video kali ini yang harus saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, tolong teman-teman subscribe, di like, dibagikan, di tombol bunyi loncengnya, agar nanti teman-teman terus mendapatkan notifikasi video-video saya yang akan terus saya luncurkan. Dibagikan saya bermaksud mudah-mudahan video ini menyebar luas. Siapa tahu family teman-teman, saudara teman-teman yang ada di posisi jauh, yang mengalami penderitaan dan belum menemukan obatnya, barangkali inilah jalan kesembuhannya. Itu ya teman-teman, dan saya akan terus berbagi tentang pengalaman ini. Dan saya juga mengajak, ayolah, sakit gangguan asam lambung ini sangat membawa hikmah besar, bahkan mengajarkan kita untuk, mungkin kalau dulu itu tidak bersabar, kita harus menjadi orang yang penyabar. Kalau dulu itu mudah sekali emosi, sekarang ini dengan hikmah sakit gangguan asam lambung itu kita bisa berubah menjadi orang yang lebih sabar lagi. Barangkali itu teman-teman video yang saya sampaikan kali ini. Berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.